السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah untuk menuntut ilmu syar'i, untuk melakukan amal-amal saleh, untuk berzikir, berdoa dan yang lainnya. Ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Artinya kita diberikan oleh Allah hidayah taufik untuk mengamalkan amal-amal soleh. Ini satu kenikmatan yang wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Makanya antum bersyukur kepada Allah ketika kita bisa melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Ini kenikmatan. Umpamanya diberikan kita hidayah taufik untuk bisa melakukan salat berjamaah 5 waktu, ini nikmat. Wajib kita syukuri. Betapa banyak orang-orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk salat berjamaah. Dia dengar azan tapi enggak datang dia ke masjid. Dia tahu kewajibannya tapi dia enggak ke masjid. Jadi masalah hidayah ini mahal. Lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Untuk perhatikan itu. Ketika kita diberikan hidayah taufik untuk sholat berjamaah, untuk berbakti pada orang tua, untuk menuntut ilmu, untuk membaca Al-Quran, dan yang lainnya, ini nikmat dari Allah yang wajib disyukuri. Antum bisa menuntut ilmu, bisa belajar, bisa duduk di majelis ilmu, bisa membaca kitab, itu semuanya murni dari Allah. Kalau Allah nggak berikan hidayah, ya akan bisa kita datang ke tempat majelis ilmu. Kalau Allah nggak berikan hidayah, kita nggak akan bisa dapat hidayah itu. Makanya antum bersyukur kepada Allah diberikan hidayah. Jaga hidayah itu. Hidayah itu mahal. Antum bisa nuntut ilmu, bisa duduk belajar, bisa membaca Al-Quran, bisa sholat 5 waktu, bisa berbakti sama orang tua, bisa bersedekah, bisa yang lain amal-amal soleh. Itu antum bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang enggak diberikan hidayah oleh Allah. Jauh dah. Mungkin dulu pernah ngaji, dulu pernah tahu, tapi kemudian dijauhkan dari hidayah oleh Allah. Tambah lama tambah jauh. Ketika dia sudah tahu kebenaran, kemudian dia tidak mau ikut kebenaran itu, maka terus disesatkan oleh Allah. Falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala dia sudah mulai menyimpang, maka Allah sesatkan hatinya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah As-Saff.
Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, hidayah ini mahal. Hidayah ini nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar, nggak bisa juga orang itu merasa bahwa saya ini punya kedudukan, saya dapat hidayah. Tidak. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya antum mesti bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmat hidayah di atas Islam dan Sunnah. Betapa banyak orang-orang yang sudah diberikan hidayah di atas Islam Sunnah, kemudian melesat dari hidayah itu, keluar dari hidayah. Dan banyak faktornya banyak. Makanya antum bersyukur kepada Allah dan terus mencari hidayah. Saya nggak bahas tentang masalah ini karena panjang pembahasan tentang masalah hidayah ini panjang. Cuma saya ingatkan, manusia ini perlu diingatkan karena hidayah itu mahal. Untuk menjaga hidayah itu, ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan nuntut ilmu, sholat berjamaah, berzikir, membaca Al-Quran, bangun di tengah malam, berpuasa, itu semuanya murni Allah yang berikan hidayah. Bukan karena kehebatan kita atau kebisaan kita, enggak, itu murni Allah. Makanya itu terus ingat tuh bahwa kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Kita bisa duduk di masjid ilmu, ini hidayah murni dari Allah. Kita bisa sholat berjamaah, ini hidayah dari Allah. Semua seperti itu. Sehingga ketika kita ingat tentang itu, kita akan bersyukur hanya kepada Allah. Kita akan minta hidayah itu hanya kepada Allah. Dan kita jaga hidayah itu, karena mahal hidayah itu. Mahal. Seperti yang tadi saya sebutkan, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Dunia seisinya nggak ada harganya dibanding hidayah. Makanya ketika orang bisa sholat berjamaah, jangan berjamaah, yang sunat aja, sunat. Kita bisa sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kata Nabi apa? SAW, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang sunnah. 2 rakaat sebelum subuh. Arti qobliyah subuh. Itu kata Nabi, raq'atail fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Itu apalagi sholat subuhnya. Maka antum jaga ini. Jangan sampai telat, jangan sampai tertidur, jangan sampai yang lain udah kewajiban sholat ini. Tinggalkan semua pekerjaan. Tinggalkan semua, kalau udah waktunya panggilan azan datang. Ini kenikmatan, ini hidayah. Kalau kita nggak jaga, ya lepas hidayah itu. Bukan mustahil. Banyak orang yang dulu jaga sholat 5 waktu, kemudian dia gampangkan, dia mudah-mudahkan, akhirnya lepas dari hidayah. Hidayah itu mahal. Makanya itu menjaga itu. Kalau 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia seisinya, berarti sholat 2 rakaat ini lebih baik dari semua yang ada. Lebih baik dari orang digaji 1 miliar. Lebih baik dari orang digaji 1 triliun. Nabi menyebutkan SAW apa? Lebih baik dari dunia dan seisinya. Nggak ada harganya nih. Uang 1 miliar, 1 triliun, nggak ada artinya. Dibandingkan dengan sholat. Antum jaga sholat itu. Jangan tinggalkan. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Ini yang sunnah Nabi sebutkan. Hadis yang sahih. Belum yang wajib 5 waktu. Antum jaga itu. Di mana aja antum ada, sholat pada waktunya. 5 waktu sholat berjamaah. Itu kenikmatan. Makanya antum bersyukur ketika bisa datang ke masjid, melangkah ke masjid, itu nikmat dari Allah. Enggak mungkin kita bisa melangkah ke masjid sholat kalau Allah tidak berikan hidayah. Enggak mungkin sudah. Antum syukur kepada Allah atas semua nikmat itu. Ketika kita bersyukur akan ditambah hidayah. Akan ditambah hidayah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mendapat hidayah, kami tambah petunjuk kata Allah dan kami berikan ketakwaannya. Maka jaga hidayah itu, bersyukur kepada Allah dengan melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Taala dan Rasulnya SAW, kemudian kerjakan dengan ikhlas dan ittiba'. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masuk poin yang ke-37. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat.
Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Poin yang ke-37 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 327. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat. Ahlussunnah mengimani adanya syafaat pada hari kiamat. Syafaat menurut bahasa berarti menggenapkan, menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya. Syafaat juga berarti wasilah, perantara, dan tolak permintaan. Syafaat menurut istilah berarti at-tawassutu lil ghairi bi jalbi manfaatin au daf'i madaratin, menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Lumatul I'tiqad atau dalam Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid atau beberapa kitab beliau. Syarat diberikannya syafaat itu ada 3. Yang pertama, izin dari Allah kepada pemberi syafaat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Yang jadi syahid di sini yaitu man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Jadi Allah tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus hambanya. Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur selama-lamanya. Bagi Allah apa yang di langit, dan bagi Allah atau milik Allah apa yang di langit, dan milik Allah apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izinnya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat itu harus dengan izin dari Allah. Yang kedua, yaitu Allah ridho kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Arti Allah ridho kepada yang memberi dan Allah juga ridho kepada yang diberikan syafaat. Yang ketiga, yaitu Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Seperti yang ditanyakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi menyebutkan SAW, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku dari kiamat yaitu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ini 3 syarat yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Adapun orang kafir, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Allah berfirman, "Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi kalimat fama tanfa'um syafa'atu syafi'in ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin, dengan orang-orang kafirin. Tentang masalah syafaat dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab akidah.
Yang pertama untuk menjelaskan kepada umat tentang adanya syafaat di hari kiamat dengan dasar nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sahih. Yang kedua, untuk menjelaskan tentang syafaat yang benar dan syafaat yang tidak benar. Arti syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Tidak ada syafaat manfiyah yang dinafikan dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrikin, dan syafaat yang muthbata yang ditetapkan. Dan juga syafaat yang dinafikan itu syafaat yang diminta oleh manusia kepada patung-patung, kepada kubur-kubur. Makanya dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, dalam kitab tauhid tentang syafaat ini. Karena ada syafaat yang manfiyan, dinafikan, seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka meminta syafaat kepada patung-patung mereka dan juga kepada kubur-kubur, dinafikan. Yang ketiga dibahas syafaat ini karena ada yang mengingkari tentang syafaat. Ada yang mengingkari syafaat, yaitu kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Jadi tiga. Kenapa kita membahas tentang syafaat? Di dalam para ulama membahas tentang syafaat dalam kitab akidah. Yang pertama penjelasan tentang syafaat yang sebenarnya. Yang kedua ada syafaat yang dinafikan, ada syafaat yang ditetapkan. Yang ketiga adanya kelompok yang mengingkari syafaat. Yang mengingkari syafaat di hari kiamat itu adalah kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Karena dua kelompok ini mereka mengatakan bahwa orang yang muslim yang berbuat dosa besar, orang Islam yang berbuat dosa besar, menurut Khawarij dan Mu'tazilah keluar, mereka di dunia, kalau di dunia menurut Khawarij kafir, kalau menurut Mu'tazilah manzilah bainal manzilatain. Tapi untuk di hari kiamat mereka kekal. Jadi kata Khawarij, Mu'tazilah, orang Islam yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau kekal nggak bisa dapat syafaat. Makanya mereka mengingkari tentang ada syafaat itu. Jadi kelompok Khawarij dan Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka. Jadi ikhwan fillah, a'azakumullah, ini pembahasan tentang syafaat yang kita bahas dari penjelasan para ulama berkaitan dengan syafaat yang manfiyah. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang syafaat yang manfiyah, yang dinafikan, yang diminta oleh orang-orang kafir kepada berhala. Jadi syafaat manfiyah yang diminta oleh orang-orang kafir kepada berhala mereka. Antum bisa lihat di dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus, surah yang ke-10 yang berkaitan dengan syafaat di ayat 18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak membahayakan mereka dan tidak juga memberikan manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka berkata bahwa yang mereka sembah itu
adalah pemberi syafaat mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, apakah kalian qul antunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh? Apakah kalian akan memberitahukan kepada Allah dengan apa yang tidak diketahui di langit dan di bumi? Artinya semuanya Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, mereka itu menyembah berhala, menyembah kubur, dan mereka mempunyai keyakinan bahwa orang-orang itu yang mereka sembah akan memberikan syafaat di sisi Allah. Ini dinafikan. Karena syafaat yang diminta kepada selain Allah, ini syirik. Ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-7 tentang apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan syafaat, beliau mengatakan nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun. Jadi ketika membahas ayat surah Saba ayat 22 23 surah Saba, qul ud'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adina lah. Katakanlah, serulah, artinya hendaklah kalian berdoa kepada orang-orang yang kalian sangka bisa memberikan syafaat selain Allah. Kemudian disebutkan bahwa mereka tidak memiliki seberat darah pun di langit dan tidak di bumi. Mereka juga tidak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Mereka juga tidak sebagai penolong dan tidak memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang yang Allah izinkan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, nafallahu amma siwahu kullama yata'allaqu bihil musyrikun fanafa ay yakuna li ghairihi mulkun aw qistun minhu ay yakuna lahu aw yakunu aunan lillahi wa lam yabqa ila syafa'ah fabayyana anna la tanfa'u illa liman adina lahu ar-rabb kama qala wa la yashfa'una illa liman irtada. Kata Syekhul Islam, Allah menafikan dari selain Allah setiap yang kaum musyrikin bergantung kepadanya. Allah menafikan bagi selain Allah itu kerajaan. Artinya selain Allah enggak punya kerajaan, enggak punya kepemilikan langit dan bumi, itu hanya milik Allah semata. Auqisun minhu, enggak punya andil sama sekali dalam penciptaan langit dan bumi. Berhala-berhala atau siapa yang mereka sembah selain Allah enggak punya andil dalam penciptaan langit dan bumi. Au yakuna aunan lillah, dan tidak juga menolong untuk menciptakan langit dan bumi. Mereka enggak punya apa-apa. Dan tidak tinggal kecuali syafaat, dan Allah jelaskan bahwasanya syafaat itu tidak bermanfaat kecuali orang yang Allah izinkan. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya di ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah redha. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fahadhi syafa'atu allati yadhunnuha al-musyrikuna hiya muntafiyatun yaumal qiyamati kama nafaha al-Qur'anu wa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ya'ti fayasjudu rabbih wa yahmaduhu la yabda'u bi syafa'a awalan thumma yuqalu irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tushaffa'. Dan syafaat yang diyakini oleh kaum musyrikin ini dinafikan pada hari kiamat, sebagaimana telah dinafikan oleh Al-Quran dari ayat-ayat yang tadi kita baca itu. Dan Nabi mengabarkan sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau nanti datang di hari kiamat bersujud kepada Allah, memuji Allah. Beliau tidak mulai dengan syafaat yang pertama kali, tapi beliau memuji dan menyanjung Allah. Kemudian Allah mengatakan, angkat kepalamu, katakan akan didengar perkataanmu, mintalah akan diberikan,
dan berikanlah syafaat, akan diberikan syafaat. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis Abu Hurairah tentang orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, orang yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas. Kemudian terakhirnya beliau mengatakan begini, fasyafa'atul lati nafahal qur'anu ma kana fiha syirkun walihada athbata syafa'ata bi'idhni fi mawadhi'a wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Intaha kalamuhu. Dan syafaat yang dinafikan Al-Quran yaitu syafaat yang padanya ada kesyirikan. Dan syafaat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan izin Allah dalam beberapa ayat Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya syafaat itu akan diperoleh bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Ini perkataan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-7. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, tentang syafaat ini, ada syafaat dibagi di sini ada 3 macam syafaat ini. Untuk melihat di syarah akidah, Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat memiliki 3 macam syafaat. Syafaat yang pertama yaitu syafaatul uzma. Syafaat yang agung yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, yaitu di padang mahsyar ketika manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Matahari dekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan dalam keadaan sedih yang luar biasa. Pada saat itu mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa bin Maryam alaihimussalatu wassalam untuk meminta syafaat, namun mereka menolaknya. Dan terakhir kalinya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta syafaat darinya, maka Rasulullah dengan izin Allah memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka diberikan keputusan. Saya bacakan hadisnya panjang ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Wa hal tadruna mimma dhalik? Yajma'u Allahu an-nasa al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahidin. Yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar. Wa tadnu asy-syamsu fayablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Fayaqulu an-nasu ala tarawna ma qad balaghakum ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Fayaqulu ba'du an-nasi li ba'd alaikum bi Adam. Fayatuna Adam alaihi salam fayaquluna lahu anta abul bashar khalaqaka Allah biyadihi wa nafaqa fiha min ruhi wa amara al-malaikata fasajadu laka ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fihi, ala tara ila ma qad balagana. Fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu wa inna qad nahani 'an asy-syajarati fa'asaytuhu nafsi 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 idhabu ila ghairi idhabu ila nuh fayatuna nuhan fayaqulun ya nuh innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura ishfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fihi fayaqulu inna rabbi 'azza wa jalla qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inna qad kanat li da'watun da'awtuha 'ala qaumi
nafsi nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Ibrahim, fayatuna Ibrahim fayaqulun ya Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluhu min ahli al-ard ishfa' lana ila rabbik ala tara ila man hum fihi fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhibatin fadhakarahunna Abu Hayyan fil hadith nafsi nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa fayatun idhabu ila Musa fayatuna Musa fayaqulun ya Musa anta Rasulullah faddalaka Allah bi risalati wa bi kalamihi ala an-nas ishfa' lana ila rabbik ala tara ila man nahnu fihi fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha nafsi nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Isa ibn Maryam fayatuna Isa fayaqulun ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuhu alqa ila Maryam wa ruhun min wa kallamta an-nasa fil mahdi sabiyya ishfa' lana ila rabbik ala tara ila man hum fihi fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qatt wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu wa lam yadhkur dhanban. Nafsi nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Muhammad fayatuna Muhammadan fayaqulu ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ishfa' lana ila rabbik ala tarawna ila ma nahnu fihi fa antaliqu faati tahta al-'arsh fa aqa'u sajidan li rabbi 'azza wa jalla thumma yaftahu Allahu 'alayya min mahamidihi wa husni thana'i 'alayhi shay'an lam yaftahu 'ala ahadin qabli thumma yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa' fa arfa'u ra'si fa aqulu ummati ya rabbi ummati ya rabbi ummati ya rabbi fayuqalu ya Muhammad adkhil fi min ummatika man la hisaba 'alayhim min al-bab al-ayman min abwab al-jannah wa hum syuraka'u an-nas fi ma siwa dhalik min al-abwab thumma qala walladhi nafsi biyadihi innama baina al-misra'aini min masari al-jannati kama baina Makkah wa Himyar atau kama baina Makkah wa Busra. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku adalah pimpinan manusia, tokohnya manusia di hari kiamat. Ana sayyidun nas. Tahukah kalian kenapa demikian? Allah SWT mengumpulkan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Dari mulai pertama Adam sampai yang terakhir, semua manusia dikumpulkan di satu tanah lapang yang luas, yang kalau orang penyeru itu menyeru akan terdengar kepada semuanya. Wa yanfudhuhul basar, artinya mata ini bisa melihat manusia semuanya karena nggak ada penghalang apa-apa, semua terlihat. Kalau orang mau melihat akan terlihat. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan telanjang di padang mahsyar. Matahari itu dekat, kurang lebih 1 mil. Semua manusia dalam keadaan sedih yang luar biasa. Artinya disebutkan wa yanfudhul basar, artinya manusia bisa melihat kalau mau melihat, tapi nggak ada yang bisa melihat karena semua dalam kondisi ketakutan semuanya. Yaumul faza'ul akbar, yaumul faza'il akbar, pada hari ketakutan yang amat besar. Wa tadnu syamsu, matahari dekat. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan tudna syamsu yaumal qiyamati qadra mil, matahari itu dekatkan di hari kiamat kurang lebih 1 mil. Manusia akan terendam dengan keringatnya, tergantung daripada dosanya mereka akan terendam. Fayablughun nas minal ghammi wal karbi ma la yutiqun wa la yahtamilun. Manusia mencapai kesedihan yang luar biasa, kesulitan yang luar biasa pada saat itu, yang mereka tidak mampu, sudah nggak sanggup. Sulitnya, susahnya luar biasa di hari itu.
Wala yahtamilun, dan mereka juga tidak sanggup, artinya tidak mampu dan enggak sanggup menahan sulitnya di saat itu di padang mahsyar. Dan ketakutan manusia luar biasa pada saat itu. Kemudian manusia berkata, di kondisi seperti ini manusia masih sempat berkata untuk minta disegerakan karena matahari 1 mil dan mereka terendam dengan keringatnya, dan ketakutan yang luar biasa, kesedihan yang luar biasa, tergantung daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Hatta orang beriman juga demikian, karena mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Ala tarawna ma qad balagakum, tidakkah kalian perhatikan apa yang kalian alami sekarang ini? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum, tidakkah kalian melihat siapa yang bisa memberikan syafaat kepada kalian untuk minta kepada Allah? Maka sebagian manusia berkata pada sebagian yang lain, alaikum bi Adam, kalian datangi Adam. Maka mereka mendatangi Adam. Tentang bagaimana kita nggak tahu, tapi seperti ini hadisnya. Bagaimana mereka bisa mengenal Nabi Adam, bisa tahu, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi hadisnya seperti ini. Mereka datang kepada Adam dan mereka berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, engkau adalah bapaknya manusia, artinya manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan engkau dengan tangannya Allah Ta'ala, dan Allah meniupkan padamu ruhnya. Kemudian artinya ruh yang Allah ciptakan, dan malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat untuk kami kepada Rabbmu. Artinya mintalah kepada Rabbmu syafaat untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana keadaan kami sekarang ini? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana kondisi kami yang kami alami sekarang ini? Susah yang luar biasa. Maka Adam berkata, sesungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang belum pernah Allah marah sebelumnya dan juga sesudahnya, dan Allah tidak akan marah lagi sesudahnya seperti ini. Artinya hari ini hari yang Allah marah yang luar biasa. Allah marah hari ini yang Allah tidak pernah marah sebelumnya seperti itu, dan tidak akan marah lagi sesudahnya. Artinya sudah kejadian padang mahsyar ini Allah nggak akan marah lagi. Setelah manusia masuk surga, masuk neraka, Allah nggak akan marah lagi. Sesungguhnya aku dilarang oleh Allah untuk makan pohon yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fa'asaitu, aku maksiat, aku langgar itu. Nafsi, 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 cukup diriku. Artinya perkataan nafsi, nafsi ini nanti di hari kiamat. Aku, diriku. Artinya aku nggak mau lagi memberikan kepada yang lain syafaat. Aku ngurus diriku aja. Aku takut kepada Allah karena aku melanggar. Takut Allah ini marah. Kemudian setelah itu idhabu ila ghairi. Ini yang pertama Adam. Kemudian yang kedua, pergilah kepada selainku. Idhabu ila Nuh. Pergi ke Nabi Nuh. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh. Mereka berkata, wahai Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus. Ini nas ini. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa Rasul yang pertama diutus ke muka bumi adalah Nabi Nuh. Anta awwalar rusuli ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus ke muka bumi. Allah menamakan engkau dalam Al-Quran abdan syakura, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Isra. Engkau hamba yang bersyukur. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka berkata Nabi Nuh, sesungguhnya Rabbku Azza wa Jalla telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti ini, dan Allah tidak akan marah lagi sesudahnya seperti ini. Sesungguhnya aku pernah berdoa, yang aku berdoa untuk kaumku, artinya aku pernah berdoa untuk kaumku, artinya mendoakan
kejelekan kepada kaumnya. Maksudnya mendoakan agar tidak ada lagi di muka bumi orang kafir. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Nuh, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau biarkan di muka bumi ini seorang pun dari orang kafir yang tinggal. Ini Nabi Nuh berdoa, nggak dikabulkan sama Allah doa ini. Karena nggak mungkin nggak ada orang kafir. Kalau nggak ada orang kafir, ya nggak ada jihad. Tetap masih ada orang kafir di muka bumi ini. Di Nabi Nuh karena sudah dakwahnya marah itu wajar. Sudah 950 tahun dakwahnya. Marah Nabi Nuh. Dengan ejekan, celaan dan segala macam. Makanya aku pernah mendoakan kepada kaumku. Maka Nabi Nuh mengatakan nafsi, nafsi. Cukuplah diriku. Cukup diriku. Idhabu ila ghairi. Kalian pergi kepada selainku. Idhabu ila Ibrahim. Yang ketiga kepada Nabi Ibrahim. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim. Mereka berkata, wahai Ibrahim, engkau adalah Nabiullah, engkau adalah Khalil, kekasih Allah dari penduduk bumi ini. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, sungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya dan tidak akan marah lagi sesudahnya. Sesungguhnya aku pernah berdusta 3 kali. Tapi jawaban para ulama bukan dusta yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tidak dusta. Nabi Ibrahim tidak berdusta, tapi memalingkan kepada makna yang lain, istilah tauriyah, tapi bukan dusta. Nabi Ibrahim kata, nafsi, nafsi, diriku, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada selainku. Yang keempat, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, wahai Musa, engkau Rasulullah, Allah memberikan karunia kepada engkau Nabi Musa dengan risalahnya dan dengan perkataannya. Artinya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa. Allah berbicara langsung tanpa perantara kepada Nabi Musa. Allah utamakan Nabi Musa dari seluruh manusia. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami? Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi sesudahnya seperti itu. Sesungguhnya aku pernah membunuh satu jiwa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas. Aku pernah bunuh satu jiwa yang aku nggak diperintah membunuhnya, aku bunuh. Tapi meskipun Nabi Musa telah membunuh seseorang, Nabi Musa sudah taubat dan taubatnya diterima oleh Allah. Disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian juga Nabi Adam dan yang lainnya. Nafsi, nafsi, nafsi. Pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Isa, pergilah kepada Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka datang kepada Nabi Isa. Mereka berkata, wahai Isa, engkau Rasulullah. Kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, arti kalimat kun. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kun. Artinya Maryam hamil dan mempunyai anak Nabi Isa tanpa suami. Malaikat datang kepada Maryam mengucapkan kalimat kun dengan kalimatnya, dan juga dengan ruh yang Allah ciptakan, dititipkan ruh. Dan engkau berbicara kepada manusia ketika engkau berada di pangkuan ibumu. Artinya masih bayi sudah bisa berbicara Nabi Isa. Mintalah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami sekarang ini? Maka Nabi Isa berkata, sesungguhnya Rabbku telah marah pada hari ini dengan kemarahan yang belum pernah marah sebelumnya seperti itu dan tidak akan marah lagi sudahnya seperti itu. Tapi Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya. Nabi Isa tidak menyebutkan dosanya di sini. Tapi dalam riwayat lain disebutkan. Kemudian nafsi, 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 diriku, diriku. Pergilah kepada selainku, pergilah kepada Muhammad. Ini yang ke-6. Yang pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Musa, yang kelima Isa, yang keenam Nabi Muhammad
alaihimus salatu wassalam. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, wahai Muhammad, engkau Rasulullah dan penutup para nabi. Allah telah mengampunkan dosamu yang lalu dan yang akan datang. Diampunkan oleh Allah. Bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Fatih. Diampunkan dosa Nabi. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami. Tidakkah engkau perhatikan keadaan kami ini? Maka Nabi Muhammad SAW langsung datang di bawah arasy, kemudian sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah membukakan kepadaku, kata Nabi Muhammad, semua pujian-pujian dan juga keindahan sanjungan kepada Allah. Diajarkan oleh Allah pujian-pujian yang terbaik. Jadi sebelum meminta kepada Allah, disuruh dulu untuk memuji. Maka disunahkan ketika orang berdoa itu memuji Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Maka terus Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjung Allah yang Allah ajarkan, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun juga. Artinya pujian ini nggak pernah diberikan kepada seorang pun juga. Kemudian setelah memuji Allah, menyanjung Allah, Allah berkata, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, Allah akan berikan. Mintalah syafaat, akan diberikan syafaat. Aku mengangkat kepalaku. Aku berkata, umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku. Umatku wahai Rabbku. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Yang disebut umatnya. Di saat yang kritis ini disebut umatnya. Kemudian kata Allah, wahai Muhammad, masukkan dari umatmu orang-orang yang tidak ada hisab bagi mereka dari pintu sebelah kanan dari pintu sorga. Pintu sorga itu ada 8. Dan mereka bersekutu. Selain itu dari pintu-pintu yang ada. Artinya 8 pintu itu mereka bisa masuk dari mana saja. Kemudian kata Nabi SAW, demi Allah yang diriku di tangannya, sesungguhnya jarak pintu sorga, artinya pintu sorga itu jaraknya pintu sorga untuk masuk dua tiang pintu itu jaraknya antara Mekah dengan Himyar, antara Mekah dengan Yaman. Artinya tiang pintu itu, ini pintu tiangnya itu 2 itu jaraknya satu tiang dengan tiang berikutnya pintu itu antara Mekah dengan Yaman. Atau antara Mekah dengan Busra. Busra ini bukan Basrah. Kalau Basrah itu adanya di Irak, kalau Busra adanya di Damaskus, di Syria. Itu jarak pintunya. Berarti luas sekali, dan surga itu seluas langit dan bumi. Ini tentang syafaat. Jadi hadisnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dan ini keadaan yang luar biasa, sulitnya luar biasa, sedihnya luar biasa, ketakutan manusia yang luar biasa, dan semua manusia dalam keadaan telanjang. Ketika Nabi menyebutkan dalam kondisi seperti itu, telanjang dan matahari dekat, Aisyah sebagai wanita, ya Rasulullah, apakah seorang bisa melihat kepada yang lain? Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat kepada yang lainnya. Nggak bisa. Karena ketakutan luar biasa. Dan kesedihan yang luar biasa pada hari itu. Nggak bisa dibayangkan keadaan pada hari itu. Semua tertunduk mengingat semua dosa yang mereka lakukan. Akan dimasukkan imma ke sorga yang abadi atau ke neraka yang orang kalau udah masuk ke neraka itu nggak bisa dibayangkan itu. Pedihnya neraka, nanti kita akan bahas tentang neraka itu, tentang surga dan neraka. Sehingga manusia ini takut, supaya takut ya kepada Allah, takut kepada neraka, ya berlomba melakukan amal soleh. Karena manusia ini kalau kita lihat tidak takut dengan neraka itu, maka harus ditakutkan dengan neraka. Makanya para anbiya wa rasul itu semua memberikan kabar gembira dan mengancam, supaya manusia takut. Kalau sudah di hari kiamat, semua manusia takut, hatta para anbiya wa rasul alaihi wasallam.
Meskipun mereka sudah yakin bahwa mereka pasti masuk surga yang paling tinggi, tapi sebagai manusia takut kepada Allah Taala. Ini yang syafaat yang pertama, syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan oleh Allah maqaman mahmuda, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan waktu malam adalah kamu bangun salat tahajud. Artinya sebagai salat sunat bagi kamu. Mudah-mudahan Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Maksudnya diberikan syafaatul uzma. Kemudian syafaat yang kedua, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada, artinya syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para ahli surga untuk masuki surga. Kedua syafaat ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Artinya orang masuk surga itu ya dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena yang pertama kali membuka pintu surga yaitu Rasulullah SAW. Syafaat yang ketiga, syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk Nabi Muhammad SAW, para nabi, para siddiqin dan yang lain dari kalangan kaum mukminin. Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka, serta memberi syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk dikeluarkan dari api neraka. Syafaat Rasulullah SAW adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim Kitab As-Sunnah, dan Ahmad dan Hakim dari sahabat Anas bin Malik. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Artinya Nabi bentuk sayangnya kepada umatnya, Nabi simpan itu syafaatnya untuk umatnya di hari kiamat. Doanya Nabi untuk umatnya. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi bersabda SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah wa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap nabi itu ada doa yang dikabulkan. Setiap nabi punya doa yang dikabulkan. Dan sesungguhnya aku sembunyikan doaku untuk syafaat kepada umatku di hari kiamat. Dan ini akan diperoleh insya Allah bagi orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu juga. Artinya akan diberikan kepada orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah syafaat ini. Itu syafaat. Syarat yang ketiga, syarat syafaat ada tiga. Yang pertama izin dari Allah, yang kedua ridha dari Allah, yang ketiga Allah berikan kepada orang yang bertauhid. Makanya Nabi menyebutkan di sini bahwa syafaat itu akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan pensyarah Aqidah Tahawiyah mengatakan, tujuan para ulama salaf membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap firqah Khawarij yang mengikuti mereka dari firqah Mu'tazilah. Karena Khawarij dan Mu'tazilah berpendapat orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka. Syafaat ini diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah karena mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal dalam neraka dan tidak bisa keluar, baik dengan adanya syafaat maupun yang lainnya. Pendapat mereka tersebut adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan, karena hadis-hadis tentang syafaat adalah mutawatir. Allah Azza wa Jalla mengeluarkan dari neraka beberapa kaum tanpa melalui syafaat, akan tetapi berkat karunia dan rahmatnya Allah Taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi setelah dimasuki orang-orang dari dunia tidak akan penuh, maka Allah Azza wa Jalla menciptakan beberapa kaum, lalu Allah Azza wa Jalla masukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Hadis sahih Bukhari Muslim.
dari sahabat Anas bin Malik. Ini yang berkaitan dengan syafaat. Kemudian ada syafaat lagi, dan ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Syafaat, ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad memberikan kepada satu orang kafir. Pada hakikatnya orang kafir tidak melakukan syafaat, tapi Nabi berikan untuk satu orang ini tidak keluar dari api neraka, tetap dalam neraka. Itu kepada pamannya Abu Thalib. Pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib punya jasa membela Nabi ketika berada di Mekah, maka Nabi SAW memberikan syafaat kepada Abu Thalib agar diringankan siksanya. Diringankan siksanya. Kata Nabi, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, maka Abu Thalib tempatnya di kerak neraka. Tapi karena syafaat Nabi Muhammad, Abu Thalib memakai sandal di neraka itu, dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya, abadi. Karena orang kafir kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu yang paling ringan itu. Yang paling ringan yaitu Abu Thalib, dibakar kakinya, otaknya mendidih, dan terus selama-lamanya demikian. Karena di sorga dan neraka nggak ada lagi kehidupan, dan tidak ada lagi kematian. Di sorga dan neraka nggak ada lagi kematian. Maka di neraka itu mereka nggak mati juga nggak hidup, la yamutu fiha wa la yahya. Ini berkaitan tentang syafaat. Jadi ada syafaat yang khusus untuk Nabi, hanya untuk pamannya saja Abu Thalib, nggak diberikan lagi kepada yang lain, dan itu pun tidak keluar, artinya tidak keluar neraka, tetap dalam neraka. Jadi syafaat Nabi untuk meringankan azab dari pamannya Abu Thalib. Bagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Nabi SAW menyebutkan tentang pamannya, yaitu Abu Thalib, la'allahu tanfa'uhu syafa'ati yaumil qiyamah fayuj'alu fi dahdahin minan nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuhu. Mudah-mudahan bermanfaat syafaatku pada hari kiamat kepada Abu Thalib, yaitu dijadikan dia di neraka, di atasnya neraka, membakar kakinya dan juga kedua mata kakinya, yang dengannya otaknya mendidih terus menerus seperti itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini hanya untuk Nabi saja dan untuk pamannya Abu Thalib. Tapi tetap nggak bisa keluar, karena orang kafir tetap kekal dalam neraka selama-lamanya. Nggak ada orang kafir keluar dari neraka, nggak ada. Ke surga tidak ada. Orang kafir, musyrik, munafik, i'tiqadi kekal dalam neraka selama-lamanya. Adapun orang mukmin yang masih ada seberat darah iman dalam hatinya, tidak kekal dalam neraka. Meskipun dia berbuat dosa besar, tapi dia akan dikeluarkan nanti dari api neraka, dimasukkan surga. Jadi kesimpulannya tentang masalah syafaat di hari kiamat, kalau kita rinci lagi, yang pertama syafaatul uzma. Jadi kita rinci syafaatul uzma, yaitu syafaat Nabi Muhammad kepada seluruh orang yang ada di padang mahsyar, agar dicepatkan hisab mereka. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi Muhammad SAW kepada ahli sorga agar masuk ke dalam sorga, dengan dasar hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya taba'an. Aku yang pertama kali manusia yang memberikan syafaat untuk masuk ke dalam sorga, dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ini riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu syafaat kepada orang-orang yang kebaikan dan kejelekannya sama kebaikan kejelekannya, maka Nabi berikan syafaat agar masuk ke dalam sorga, agar dimasukkan ke dalam sorga. Yang keempat itu syafaat untuk meninggikan derajat beberapa kaum di dalam sorga. Jadi orang ini sudah masuk sorga, tapi dengan syafaat ada di
angkat derajatnya. Kata para ulama seperti doa Nabi SAW, seperti berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti doanya Nabi SAW kepada Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu an. Nabi SAW mendoakan Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang Kau berikan petunjuk. Ini riwayat Muslim. Begitu juga doa Nabi kepada yang lainnya. Yang kelima yaitu syafaat kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, seperti Uqasyah bin Mihsan dan yang lainnya. Atau seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah menyuruh masukkan ke surga dari umatmu yang tidak ada hisab, dari pintu sebelah kanan dari pintu surga. Yang keenam itu syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin. Syafaat orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin yang mereka dimasukkan ke neraka agar dikeluarkan dari neraka. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Artinya Nabi memberikan, malaikat memberikan syafaat, nabi-nabi, kemudian juga orang-orang mukmin. Kemudian walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tinggal kecuali Allah arhamur rahimin yang paling sayang kepada makhluknya. Ini riwayat Muslim juga. Yang ketujuh, syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar yang mereka mestinya masuk neraka agar tidak masuk neraka. Yang ketujuh, syafaat kepada orang berbuat dosa besar dari umat Islam yang mestinya mereka masuk neraka agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar dan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan azab pamannya Abu Talib. Jadi 8 ini. Jadi kalau kita rinci ada 8 syafaat ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana orang bisa mendapatkan syafaat? Bagaimana supaya kita bisa untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua orang menginginkan untuk syafaat. Untuk bisa mendapatkan syafaat itu, yang pertama mentauhidkan Allah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia dengan syafaat pada kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya tauhid. Maka ini harus, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Berarti harus belajar tentang tauhid, mengkaji tentang tauhid, memahami tentang tauhid yang benar. Harus itu, dia belajar tentang tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Juga Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Membaca Al-Quran seperti disebut dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'il Quran fa innahu syafi'un yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat nanti pada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kemudian juga puasa, yang ketiga puasa. Juga puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kemudian yang keempat, yaitu membaca doa sesudah selesai azan.
Orang yang membaca doa dan selawat kepada Nabi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa shalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan kemudian selawat, kata Nabi, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang baca itu akan dia dapat syafaat kepada hari kiamat. Jadi membaca doa sesudah azan. Akan biasakan tuh membaca doa sesudah azan. Dan juga sesudah azan itu membaca salawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang kelima yaitu tinggal di Madinah, Madinah Nabawiyah. Sebab Nabi menjamin orang yang tinggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Makanya beda orang yang mati di Madinah dengan mati di Mekah, beda. Mati di Madinah, barang siapa yang mati di Madinah, aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Artinya dia tinggal di Madinah dan sabar cobaan dan ujian, dan juga meninggal di Madinah. Kemudian yang keenam, membanyakkan salawat. Yang keenam, membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak selawat, tentunya selawat yang sunnah, yang sesuai dengan contoh Nabi SAW, itu akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Membanyakkan selawat kepada Rasulullah SAW. Dan semua ini intinya kembalinya kepada tauhid. Hatta dia banyak selawat, kalau dia berbuat syirik nggak akan dapat syafaat di hari kiamat. Intinya semuanya tauhid. Kemudian yang lainnya termasuk juga kalau jenazah itu disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid atau 100 orang, maka kaum muslimin yang mendoakan itu kepada jenazah, jenazah itu akan dapat syafaat. Itu diantaranya untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Adapun sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, nggak ada lagi orang datang kepada Nabi minta syafaat, nggak ada. Artinya sesudah wafatnya Nabi nggak bisa orang datang ke kubur Nabi minta syafaat, nggak bisa. Karena kaitannya dengan amal-amal soleh yang orang lakukan, dan itu akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Kepada Nabi, Nabi bisa langsung memberikan syafaat ketika Nabi masih hidup. Tapi sudah wafat, nggak bisa lagi orang datang ke kuburnya untuk minta syafaat, nggak ada. Kalau kepada Nabi aja nggak bisa, apalagi kepada kubur yang lain. Dari kubur-kubur orang-orang soleh atau wali atau yang lain nggak bisa mereka memberikan syafaat. Itu syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.